Akhirnya ya, setelah sekian lama akhirnya keadilan ditegakkan juga. Jadi setelah berlama-lama kita menunggu, selama berlama-lama kasus ini berjalan, penyidikan bahkan bukti-bukti sudah terkumpul hingga akhirnya diadakannya sidang pra-peradilan dan akhirnya Peggy Setiawan dibebaskan dari status tersangkanya. Karena memang pada awalnya ya aneh dan harusnya dia bukan pelakunya. Halo semuanya, balik lagi dengan gua Mikael Effendi. Kali ini ya pembahasannya tidak akan panjang-panjang ya. Jadi ini akan berputar membahas sedikit seputar kasus Vina juga. Dan ya, gue ingin mengucapkan selamat ya untuk Peggy Setiawan yang sudah lepas dari status tersangkanya. Karena memang pada awalnya semenjak dia ditetapkan sebagai tersangka langsung oleh pihak penyidik atau kepolisian Polda, itu memang banyak keanehan gitu, seperti barang bukti yang tidak jelas, terus sistem penangkapan yang harusnya itu dia tidak langsung dijadikan tersangka tapi sebagai saksi, dan kasus permasalahan DPO juga itu mencurigakan sekali, terasa kayak semua itu tuh terlalu berjalan dengan cepat sehingga tidak ada misal pemeriksaan dulu atau apa, jadi kayak langsung menetapkan tanpa ada bukti gitu. Dan ya gue juga cukup impresi dengan persidangannya, terutama ketika kuasa hukum Peggy menanyakan kepada ahli hukum yang lebih tua terkait apakah setiap tindakan yang dilakukan Polda itu sesuai dengan hukum atau dibenarkan, dan ternyata semuanya tidak kan. Jadi hakim memutuskan juga, hakimnya juga gue kasih jempolkan, akhirnya memutuskan sesuai akal sehat dia dan juga sesuai fakta yang ada, bukan sekedar kayak hakim-hakim yang biasanya ada sebelum-sebelumnya itu kayak itu berdasarkan keegoisan mereka sendiri. Jadi ya ya untuk hakim-hakim yang lain juga, tapi untuk hakim kali ini yang menangani kasus pra-peradilan kali ini gue cukup acungi jempol karena dia benar-benar melihat, benar-benar terbuka matanya ya dan terbuka hatinya untuk melepaskan status tersangkanya Peggy Setiawan, karena memang pada faktanya dia tidak berhak menerima itu, dan pada fakta dan bukti-bukti yang dikumpulkan dia seharusnya tidak berada di dalam sel tahanan. Sekarang kita pindah ke kubu sebelahnya, yaitu kubu para tim penyidik dan juga Polda Jabar. Kalian ngapain? Kok bisa sampai salah tangkap begini? Ini fatal loh. Polisi itu harusnya sebagai penegak hukum, orang yang paling setidaknya ngerti hukum lah ya. Tapi kenapa prosedur penangkapannya aja itu banyak kejanggalan? Gue gak mau komentar banyak karena gue tidak mau cari masalah. Tapi intinya pihak polisi bukan polisi, maksudnya pihak penyidik Polda itu harusnya tuh malu gitu ya dengan kejadian seperti ini dan harusnya tidak mengulanginya lagi. Pertama. Kedua, harus cari pelaku sebenarnya. Jadi Peggy alias Peron, pelaku sebenarnya dari kasus ini harus diusut tuntas, nggak boleh tunda-tunda lagi. Jadi ada dua tersangka ya, jadi Peggy Cianjur atau kalau nggak salah ya, dan juga si Aep yang memberikan keterangan palsu tentang Peggy Setiawan dan memfitnah dia sampai dia bisa ada di tahanan. Dia juga harus sedang diburu ya, harusnya sih sedang diburu sekarang. Dan jangan sampai kejadian ini terulang kembali ya. Ini sebenarnya memalukan. Jadi kita tuh sebagai masyarakat tuh kurang kepercayaan kita tuh karena hal-hal kayak begini terhadap kepolisian, karena kok bisa dari awal begini aja. Kasus penangkapan Peggy Setiawan tuh banyak kejanggalannya kalau kalian ngeh ya. Dan di persidangan juga udah dibahas ya terkait kok penangkapan langsung ditetapkan sebagai tersangka, masalah DPO, terus masalah hukum-hukum lainnya sampai barang bukti yang kurang kuat gitu yang digunakan sebagai penyidik untuk kalau menyimpulkan kalau misalnya Peggy yang ini adalah pelakunya. Kasihan juga kan untuk Peggy dan orang, apalagi ibunya yang selalu nangis-nangis gitu ketika anaknya tuh difitnah jatuhnya ya oleh Polda itu terkait hal-hal yang dia tidak lakukan gitu. Bayangin dia cuman kuli kerja, tiba-tiba dia langsung ditangkap polisi gitu tanpa ada kasus penyidikan, atau harusnya kan dia kan jadi saksi terlebih dahulu kan, dan ini langsung ditetapkan sebagai tersangka. Itu janggal banget, berasa banget kayak pacingnya terlalu cepat. Dan ya tapi kita lupakan hal itu karena syukurlah sekarang dia sudah bebas. Jadi sekarang tugas kepolisian tuh PR banyak ya, selain memulihkan nama baik mereka di hadapan masyarakat, karena kita sudah tidak bisa dipercaya lagi. Buat kalian ya, untuk kalian ya, kita nggak bisa percaya lagi kepada kalian kalau misalnya begini terus kejadiannya. Kalau misalnya keadilan yang tegakkan begini terus, walaupun gue salut akhirnya keadilannya
berpihak pada Peggy, tapi untuk Polda, sampai kapan kalian mau begini? Harusnya mereka sih sudah bekerja ya untuk mengejar 2 orang yang menjadi biang kerok dari masalah ini. Diduga kalau Aep, ya ini Aep udah pasti biang kerok ya, karena dia itu fitnah dan memberikan tuduhan palsu. Kalau Peggy Cianjur ini kita belum tahu. Jadi, dan semoga begitu ketangkap tuh nggak usah dipakai langsung dijadikan tersangka, diintegrasi dulu, dicari bukti-buktinya dulu. Kalian tuh instansi pemerintahan yang melindungi rakyat, bukan menuduh-nuduh asal tangkap rakyat kayak makan gaji buta. Jadi ini no disrespect ya untuk Polri ya, atau misalnya Kapolda. Kalau misal Polda Jabar lah basically yang menangani kasus ini. Jadi semoga kalian bisa menangkapnya dan semoga nama baik kalian terpulihkan kembali. Kalau kalian masih ingin dipercaya ya, kita lihat aja kinerja mereka bagaimana. Apakah bisa memperbaiki hal-hal yang mereka perlakukan terhadap Peggy ini, apakah bisa mereka perbaiki, atau mungkin mereka ya nggak mampu gitu, kita nggak tahu. Jadi itu mungkin sekian aja ya. Jadi ya terima kasih dan luar biasa untuk para kuasa hukumnya Peggy Setiawan yang membela benar-benar, dan hakimnya juga yang bersifat adil, dan Polda Jabar yang menerima kekalahan mereka. Walaupun gue belum tahu mereka sudah meminta maaf atau belum, tapi intinya ya tugas kalian banyak dan harusnya kalian lebih serius lagi ketika dalam menangani kasus-kasus seperti ini, terutama penetapan tersangka. 2 orang ini yang Aep sih tetapkan aja sebagai tersangka ya, karena dia kan jatuhnya memberikan tuduhan palsu. Untuk Peggy Cianjur ini kalian mesti selidiki terlebih dahulu, jangan sampai kejadian ini sama lagi. Walaupun banyak orang dan netizen yakin ini pelakunya, cuma kan kita belum tahu, harus cari bukti-bukti dulu. Kalian tuh kepolisian gitu, jadi harusnya bisa ya. Jadi udah mungkin sekian aja ya. Gue bilang nggak jangan panjang-panjang, tapi ujung ini udah 7 menit. Jadi ya udah sekian aja dari gue. Terima kasih ya untuk semua kuasa hukum dan penegak hukum yang benar-benar adil dalam kasus Peggy. Dan Polda Jabar, perbaiki kualitas kalian lagi ya, jangan sampai kejadian seperti ini terulang kembali. Sekian dari gue, pendapat gue dan opini gue terkait kasus Vina ini. Dan berarti kasus ini masih berlanjut ya. Jadi kita belum tahu siapa sebenarnya orang-orang di balik penghilangan nyawa Vina ini. Pelaku utama, otak utamanya jadi masih diburu ke polisi, dan semoga aja ketemu dengan cepat ya. Dan kalau ketemu dan beneran dia itu tersangkanya, bukan asal tangkap lagi, dihukum seberat-beratnya, karena dia nggak ketangkap inilah kita semua tuh dapat hal-hal kayak begini. Kita semua, bahkan Peggy Setiawan sampai dijadikan kambing hitam itu gara-gara dia. Jadi oke, sekian dari gue, terima kasih yang telah menonton, sampai jumpa di lain waktu, bye bye, salam.